Shalom, saudara-saudara. Yang lalu kita sudah belajar, kita menyesal karena salah memilih pekerjaan. Kita menyesal karena kita bekerja tidak benar, tidak baik. Kita menyesal karena kita tidak menjaga kesehatan. Sekarang kita akan belajar menyesal karena tidak mendidik anak dengan baik. Saya akan bacakan lagi ayat Alkitab Yakobus 4 ayat 17. Bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab itu orang yang tahu apa yang baik yang harus dilakukan tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, kita belajar sekarang menyesal karena tidak mendidik anak-anak dengan baik. Zaman sekarang ini orang tua hanya punya kewajiban cari cuan, cari uang sebanyak-banyaknya agar anak bisa makan, bisa sekolah, bisa bermain. Apa yang dibutuhkan oleh anak dicukupi, diberikan. Itu dirasakan kewajibannya. Orang tua lupa, bahkan sengaja lupa tidak tentang bahayanya hidup zaman sekarang ini. Lupa. Saudara, terlalu banyak orang tua menyesal. Tak kala anak sudah mulai besar, lalu anaknya hidup tidak karu-karuan. Mohon maaf kata kurang ajar, hidup kacau balau, berantakan. Orang tua menyesal. Seringkali maka kita salahkan anak, padahal adalah salah kita sendiri. Orang tua kurang memperhatikan pergaulan anak. Orang tua kurang memperhatikan akan kecanggihan teknologi canggih. Sudah tahu, tapi dibiarkan. HP misalkan. Oh saudaraku, orang tua seringkali memberikan HP kepada anak-anak. Bahkan masih anak balita. Batita dikasih HP. Yang penting dia tidak mengganggu kita. Dia tenang, kita kasih dia HP. Saudara, mulai sejak kecil anak-anak sudah bermain HP. Sehingga tak kala dia besar, matanya rusak. Otaknya pun terganggu karena HP. Dan semuanya terganggu. Belajar pun terganggu. Dan semua nggak bisa konsentrasi dengan baik. Karena gara-gara HP. Karena gara-gara canggihnya teknologi ini. Anak-anak dibiarkan untuk bermain. Yang penting tidak mengganggu saya. Saudaraku yang saya kasih, ini semua terjadi, masih terlalu banyak. Saudaraku, yang tak kala anak ini besar, kita menyesal. Kenapa? Kenapa aku dulu membiarkan anak-anakku seperti ini? Saya selalu katakan kepada saudara, didiklah anak saudara di dalam firman Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan. Di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam takut kepada Tuhan. Agar anak-anak ini besar. Mereka besar di dalam firman Tuhan. Mereka besar di dalam kasih Tuhan. Mereka besar di dalam takut kepada Tuhan. Mereka besar di dalam anugerah Tuhan. Betapa indahnya saudara-saudara. Apa yang saudara wariskan kepada anak-anak? Uang, harta, kekayaan saudara, kepintaran mereka. Bukan tidak penting. Bukan itu yang terpenting. Penting, tapi bukan yang terpenting. Mari wariskan anak-anak itu punya iman yang kuat. Seperti Timotius, Paulus berkata dia punya iman yang kuat. Oleh karena orang tua, Eunike dan Elios sudah memberikan akan anaknya ini bertumbuh besar dengan kasih Tuhan. Lois dan Eunike, maaf. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bimbing anak dengan baik. Lalu berikutnya adalah tidak membina rumah tangga yang baik. Menyesal karena aku tidak membina rumah tangga yang baik. Suami istri, anak masing-masing memiliki egois. Masing-masing jalan sendiri-sendiri. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Saudaraku, jalan sendiri-sendiri. Sudah pasti tidak ada komunikasi yang baik.
tidak mengandalkan Tuhan dalam rumah tangganya, mengandalkan akan kekuatan kemampuannya, nyaris tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah bersama-sama beribadah, tidak ada mesbah dalam rumah tangga. Rumah tangga berantakan seperti neraka, hancur cerai-berai. Masing-masing hidup seenaknya sendiri. Bahkan akhirnya cerai, saudaraku. Saudara, kita akhirnya menyesal. Kenapa dulu demikian? Tak kala istri sudah meninggal, tak kala suami sudah meninggal, tak kala orang tua sudah meninggal, tak kala anak sudah meninggal, kita menyesali. Kenapa kok dulu aku tidak mau begini sama istri, suami, orang tua, anakku? Sekarang mereka sudah tidak ada. Saudaraku, penyesalan itu terjadi di kemudian hari. Tapi saya katakan kepada saudara, bersyukurlah saudara masih ada Tuhan yang menolong saudara. Kembalilah kepada Tuhan, carilah Tuhan di dalam segala hal. Serahkan rumah tanggamu kepada Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Sekarang ini Tuhan akan selamatkan rumah tanggamu. Tidak ada hal yang terlambat. Kembalilah kepada Tuhan. Hari ini kita belajar tentang menyesal karena tidak mendidik anak-anak dengan baik. Menyesal karena tidak membina rumah tangga dengan baik. Tuhan tolong saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Bapakku di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk cinta kasih pemeliharaanmu kepada kami. Pada saat ini kami sudah belajar menyesal. Karena tidak mendidik anak-anak dengan baik. Menyesal karena tidak membina rumah tangga dengan baik. Ampuni kami. Bertobat total. Agar mulai sekarang kami mendidik anak dengan baik. Kami membina rumah tangga dengan baik. Selamatkan rumah tangga kami. Selamatkan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.